Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hana Rahmi selaku dosen pada mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Topik yang akan kami presentasikan yaitu hubungan manusia dan iklan pernyataan publik. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu Aulia, Tarisa, Putri, dan Fajar. Iklan adalah suatu alat yang digunakan untuk memberikan informasi, sekaligus untuk membujuk masyarakat agar melaksanakan pesan yang disampaikan. Bagi dunia usaha, iklan adalah suatu kekuatan ekonomi dan sosial yang penting. Sebuah iklan yang disampaikan dengan kata-kata dan ilustrasi yang mudah dipahami akan menarik perhatian konsumen, karena daya tarik sebuah iklan atau power of impression dari suatu iklan adalah seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik perhatian pemirsanya, menurut Indiarto pada tahun 2006. Tujuan periklanan harus berdasarkan pada keputusan-keputusan sebelum mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar, dan bauran pemasaran. Setelah pasar sasaran, strategi penentuan posisi, dan bauran pemasaran yang jelas, baru ditetapkan tujuan periklanan. Di sini saya akan menerangkan tentang pasal-pasal iklan dan pernyataan publik. Pasal 28, pertanggungjawaban. Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk atau publikasi profesional psikolog atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi. Mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Satu psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media baik lisan maupun tertulis mencerminkan keilmuannya sehingga masyarakat dapat menerima dan memahami secara benar agar terhindar dari kekeliruan, penafsiran serta menyesatkan masyarakat. Penggunaan jasa atau praktik psikologi, pernyataan tersebut harus disampaikan dengan benar, bijaksana, jujur, teliti, hati-hati, dan lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Berpedoman pada dasar ilmiah dan kesesuaian dengan bidang keahli kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi. Kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pernyataan yang dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebuah psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh. Ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu atau curang mengenai gelar akademik, ijazah, gelar profesi, atau pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki dan izin praktik yang keahlian kerjasama institusional atau asosiasi, jasa atau praktik psikologi yang diberikan dasar ilmiah dan klinis, atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan biaya, orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerja sama, publikasi atau hasil penelitian. Pasal 29, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. 1. Psikolog atau ilmu psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktik profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan. Tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikolog atau ilmuwan psikologi. Kedua, psikologi atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit, atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa atau praktik psikologi.
Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers, baik cetak maupun elektronik atau media komunikasi lainnya sebagai imbalan atau publikasi pernyataan dalam berita. Pasal 30 deskripsi program pelatihan dan pendidikan non-gelar psikologi atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pengumuman, katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukan. Psikolog atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberikan tersebut menggambarkan secara akurat tentang tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Pasal 31 pernyataan melalui media psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut konsisten terhadap kode etik berdasarkan pada pengetahuan pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis, dan konsep praktik psikologi yang tepat berdasarkan pada asas praduga tak bersalah telah mempertimbangkan batas kerahasiaan. Pasal 32 iklan diri yang berlebihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana, dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Selanjutnya ada hubungan antar manusia. Di slide ini terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 13 mengenai sikap profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, serta berkewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, dan melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Berikutnya, pasal 14 mengenai pelecehan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau nonverbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Lalu ada pasal 15, yaitu mengenai penghindaran dampak buruk. Psikolog atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, dan meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Berikutnya ada pasal 16, yaitu mengenai hubungan majemuk. Psikolog atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama. Lalu di slide ini terakhir ada pasal 19, yaitu mengenai hubungan profesional. Psikolog atau ilmuwan psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional. Yang pertama, hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikologi, dan yang kedua, hubungan dengan profesi lain. Hubungan antar profesi ini, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi psikologi atau ilmuwan psikologi. Lalu hubungan dengan profesi lain, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetisi dan kewenangan rekan dari profesi lain. Jenis-jenis hubungan psikolog dengan klien. Berikut ini ada 3 jenis hubungan psikolog dengan klien. Yang pertama ada kesepakatan tujuan terapi, yang kedua ada ikatan hubungan,
Dan yang ketiga ada persetujuan terhadap tugas perawatan yang dilakukan oleh terapis. Selain 3 jenis hubungan tersebut, juga ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh psikolog atau terapis terhadap kliennya. Yang pertama, tidak boleh ada kontak fisik. Yang kedua, tidak boleh ada hubungan dengan pasien di luar ruang konsultasi. Yang ketiga, terapis tidak boleh merawat kerabat dekat atau teman pasien. Yang keempat, tidak ada saran praktis untuk klien. Yang kelima, mempertahankan objektivitas serta netralitas dan menghindari kekhawatiran atau pemikiran yang berlebihan tentang klien. Tips memilih psikolog yang profesional. Berikut ini ada beberapa tips untuk memilih psikolog yang profesional. Tips yang pertama adalah mencari referensi psikolog melalui kerabat. Tips yang kedua, melihat pendekatan yang dipakai oleh psikolog tersebut. Tips yang ketiga, melihat bukti psikolog tersebut sudah memiliki izin praktik atau sertifikat training lainnya. Yang terakhir, mencari rujukan dari dokter langganan atau penyedia asuransi. Dari kelompok 12 ingin mengucapkan terima kasih sudah menyimak presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.